Selamat pagi anak-anak. Di video pertama kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Kalian boleh sambil menulis poin-poin penting selama menonton video ini ya. Selamat belajar. Lewat video ini kita akan belajar apa saja alat gerak yang ada pada hewan dan manusia, lalu fungsi dari organ gerak tersebut, dan mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Pernahkah adik-adik pergi ke kebun binatang? Bagaimana bisa hewan-hewan tersebut bergerak? Apakah dengan berjalan, melompat, berenang, atau lainnya? Coba kita sama-sama amati di gambar tersebut. Di dua gambar itu ada gambar gajah kan? Bagaimana gajah bisa bergerak? Ya, gajah bisa bergerak karena ia mempunyai 4 kaki buat ia bisa berjalan maupun berlari. Setiap hewan memiliki alat gerak, disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Hewan vertebrata seperti ikan, mereka memiliki gurat sisi sebagai alat keseimbangan, penentu arus air, dan mengukur tekanan air. Lalu mereka juga punya sirip berfungsi sebagai alat kemudi untuk berenang, dan juga ekor untuk memutar arah. Beda dengan ikan, kuda laut memiliki sirip punggung dan ekor untuk mereka bisa bergerak. Sirip punggung ditunjukkan dengan nomor 18 ya. Selanjutnya ada amfibi. Kalau amfibi mereka memiliki tungkai belakang yang lebih besar daripada tungkai depannya, supaya mereka dapat melompat. Tungkai depannya berfungsi untuk menahan tubuh mereka saat mendarat. Reptilia seperti buaya, komodo, mereka menggunakan kaki untuk merayap, sedangkan ular menggunakan otot perut mereka untuk melata. Aves atau burung menggunakan sayap untuk terbang dan kaki mereka untuk berjalan dan hinggap di dahan. Tidak semua mamalia menggunakan kaki untuk bergerak loh. Mamalia seperti lumba-lumba dan paus menggunakan sirip dan ekor untuk mereka berenang. Selanjutnya ada hewan invertebrata seperti cumi-cumi, gurita, mereka memiliki lengan dan tentakel. Sedangkan kepiting, laba-laba memiliki kaki yang berruas-ruas untuk mereka bisa bergerak. Hewan yang menggunakan perut untuk bergerak ada cacing, siput, bekicot, dan keong. Dan yang terakhir, serangga memiliki sayap untuk mereka bisa terbang. Contohnya kupu-kupu dan capung nih. Sedangkan serangga seperti semut, kecoa, mereka menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Coba anak-anak menjawab pertanyaan ini ya. Pasti kalian semua pernah melihat ayam. Coba sebutkan alat gerak yang dimiliki oleh ayam apa saja. Kalau ayam memiliki sayap, kenapa ayam tidak bisa terbang ya? Terus apa dong kegunaan sayap pada ayam? Sekarang ibu mau kasih tahu nih satu fakta unik. Anak-anak tahu nggak hewan apa yang dinobatkan sebagai hewan paling lambat di bumi? Kalau adik-adik menjawab siput atau kura-kura, jawaban kalian salah. Jawabannya ada di film Zootopia ini. Hewan yang dinobatkan paling lambat di bumi adalah kukang. What? Oke, sekarang kita masuk untuk mempelajari apa yang membuat kita maupun hewan dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak karena dibantu oleh organ-organ gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari organ gerak pasif dan aktif. Organ gerak pasif kita adalah tulang. Disebut pasif karena tulang kita tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan organ gerak aktif kita adalah otot karena otot memiliki kemampuan untuk bergerak. Tulang adalah organ gerak pasif, bukan artinya kita bisa bergerak tanpa tulang loh. Coba adik-adik bayangkan sendiri bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kalau tidak ada tulang. Kerja sama tulang dan otot inilah yang kita sebut sebagai sistem gerak. Pergerakan pada tulang diakibatkan adanya gerakan dari otot yang melekat padanya. Jika otot yang melekat pada tulang tidak bergerak, tulang juga tidak akan dapat bergerak. Di gambar, kita bisa lihat angka 1 menunjukkan gambar tulang dan angka 2 menunjukkan gambar otot pada manusia ya. Di rumah adik-adik bisa mencari juga gambar tulang maupun otot pada hewan-hewan yang kalian sering jumpai. Setelah itu, coba menjawab pertanyaan ini.
Kita manusia memiliki tangan yang membuat kita dapat bergerak. Coba adik-adik, apakah bisa menjawab apa itu yang ditunjuk oleh huruf A dan B? Sekarang anak-anak sudah tahu ya apa yang membuat manusia dan hewan dapat bergerak. Tadi di awal kalian mendengar tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Apa itu? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa perbedaannya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi itu adalah perbedaan pertama mereka. Coba perhatikan. Adik-adik bisa buka buku pena halaman 24 ya. Tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Perbedaan kedua dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Di gambar kita bisa lihat kalau lalat waktu dibelah akan menunjukkan sisi kiri dan sisi kanan yang sama, bukan? Itu artinya bentuk tubuhnya bilateral dan ia termasuk kategori hewan vertebrata. Sedangkan bintang laut memiliki bentuk tubuh simetri radial. Simetri radial menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat. Maka, hewan invertebrata cenderung memiliki bentuk tubuh bisa bilateral maupun radial. Sedangkan kalau hewan vertebrata, bentuk tubuhnya hanya bilateral ya. Contoh-contoh hewan vertebrata ada ikan lele, katak, penyu, ular, merpati, gajah, dan lain-lainnya. Sedangkan hewan invertebrata contohnya adalah cacing tanah, ubur-ubur, siput, bintang laut, kerang, gurita, dan lain-lainnya. Ayo coba anak-anak sebutkan lagi ya 4 perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata dalam bentuk tabel. Nah, semua jawaban kamu tadi ditulis dalam buku masing-masing, lalu difoto dan dikumpulkan sebelum jam 7 malam ini ya. Selamat mengerjakan anak-anak, sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Dadah!